Monggo ibu-ibu. Oh nggih. Ibu-ibu, Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Penggunaan pupuk kimia itu sudah sering kita lakukan sejak zaman dahulu dan membuat kerusakan ekosistem. Pupuk kimia itu juga bisa merusak kesuburan tanah juga. Kalau tanah sudah tidak subur, kualitas tanahnya rusak, maka penurunan kualitas hasil pertanian juga bakal turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi Mas. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Hanifah Krisuryono dari mahasiswa S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2019. Ingin sharing pada ibu-ibu semua mengenai pertanian menggunakan pupuk organik kompos. Nah, sebelumnya apakah ibu-ibu sudah menggunakan pupuk organik kompos sebelumnya? Wah, belum itu Mas, belum tahu. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Hal-hal yang kita perlu garis bawahi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pertanian organik. Pertanian organik itu menggunakan pupuk organik kompos. Pupuk organik salah satunya pupuk kompos. Nah, satunya itu ada perbandingannya pertanian anorganik itu menggunakan pupuk kimia. Nah, dari dua ini yang membedakan yaitu kalau menggunakan pertanian organik dan dengan pupuk kompos, bumi akan bahagia. Sedangkan kalau kita pertanian organik anorganik yang menggunakan pupuk kimia, bumi akan bersedih. Karena yaitu tadi, kalau kita menggunakan pupuk organik itu bisa berkelanjutan dan bisa mensukseskan swasembada pangan. Sebenarnya pertanian anorganik juga bisa, cuma bumi akan bersedih karena kehilangan unsur hara. Seperti itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, Ibu? Karena masalah terbesar yang terjadi itu akibat pencemaran tanah itu menyebabkan persediaan unsur hara semakin menipis. Jadi banyak elemen yang hilang sebelum kembali ke tanah. Jika keadaan ini terus terjadi, unsur hara akan menjadi sangat miskin dan keadaan pun semakin buruk, apalagi diperparah dengan pertanian kita yang saat ini itu menggunakan monokultur dengan bibit unggul yang memerlukan banyak unsur hara. Jadi varietas yang berkualitas ini semakin menambah bumi kita itu semakin buruk kualitas tanahnya, seperti itu. Nah, keadaan ini dapat kita perbaiki apabila kita menerapkan pertanian organik, terutama menggunakan pupuk kompos. Nah, penggunaan pupuk kompos dan pertanian organik ini juga menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang ada. Saat ini pertanian organik itu perlu kita kembangkan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dewasa ini. Seperti itu. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, kalau pupuk organik kompos belinya di mana, Mas? Kalau mau beli itu ada di toko Saprotan, Ibu. Tapi kalau mau lebih murah, ibu-ibu bisa bikin sendiri. Walah, terus gawinnya kepiye Mas, gawe pupuk kompos ki? Wah, sepertinya ibu-ibu sudah tidak sabar ya, sangat tertarik ya sepertinya cara membuat. Kalau gitu kita langsung demonstrasi aja ya ibu-ibu. Ayo Mas, ayo. monggo Mas. Monggo ibu-ibu. Oh, nggih Mas. Jadi ibu-ibu, selain menyediakan nutrisi bagi tanaman, pupuk kompos itu juga bekerja dengan memperbaiki struktur fisik tanah, kimia, dan biologi. Secara fisik, kompos itu dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Nih, seperti ini bukan subur-subur ya tanaman tomat dan cabenya. Iya Bu. Ini sudah ada yang berbunga ini Bu. Ini timur banget.
Nah, Iya Kiyo. jadi saat kekeringan itu kompos juga dapat menyimpan cadangan air. Kompos juga dapat membuat tanah menjadi gembur dan cocok untuk pertumbuhan akar. Karena tadi ibu udah penasaran ya cara bikin pupuk kompos, ini saya sudah menyiapkan ember besar yang isinya sudah ada kotoran hewan dan ada kita tambahkan sampah rumah tangga. Ini contohnya kulit pisang ibu. Terus kalau ibu tangannya takut kotor boleh pakai sarung tangan, tapi kali ini saya pakai skop jadi di tinggi gitu. Ibu, ini contoh tadi ya kulit pisangnya kita timpa dengan tanah yang lain, jadi dia akan menyatu dengan tanah seperti itu. Oh berarti ndek mau kulit gedangnya Dipendem toh ini dikubur. Iya, jadi biar menyatu dengan tanah ibu. Nah setelah dikubur kita tutup kembali dan didiamkan selama 3 bulan agar mendapatkan pupuk kompos yang maksimal. Boleh disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung agar lebih maksimal lagi. Oh berarti iso langsung tinggal Mas? Ya setelah 3 bulan Bu. Nah itu kan lama banget ya Bu, 3 bulan. Nah sambil menunggu ibu bikin pupuk kompos, ibu bisa beli pupuknya di Saprota seperti itu. Nah bentuknya seperti ini Bu. Pupuk organik terbuat dari kotoran ternak, terbuat dari sisa-sisa daun, sama seperti yang kita jual. Cuma ini sudah dijual secara bebas di toko-toko secara kemasan gini, lebih mudah dan praktis, cuma memang lebih mahal ketimbang kita bikin sendiri seperti itu. Oh lebih besar Mas. Nah terus gimana cara mengaplikasikannya Mas? Untuk mengaplikasikannya ke tanah akan saya contohkan dari ibu. Sebelumnya saya akan geser dulu ini tanahnya. Cara mengaplikasikan pupuk organik kompos seperti ini ibu, diambil secukupnya saja. Sebenarnya tidak perlu takaran, banyak sedikit itu nggak masalah, langsung diaplikasikan ke tanah seperti ini. Nah setelah itu disiram. Mungkin dari ibu ada yang ingin coba? Ibu dapat lihat ya tanaman yang di sini, yang kecil-kecil ini tidak menggunakan pupuk. Nah, sedangkan yang di sebelah sini yang tinggi-tinggi ibu menggunakan pupuk organik kompos. Jadi dapat dilihat ya Bu, perbedaannya sangat signifikan dan ramah lingkungan. Gitu. Oh mana dulu? Mas, masuk aja ya musim organik. Iya benar. Nah ini sudah ada yang berbunga ini Bu, kita lagi berbuah. Ini udah kecil, belum ada bunganya. Jadi penggunaan pupuk itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Oke ibu-ibu, tadi kan sudah saya jelasin nih, dan kita udah demonstrasi juga bagaimana cara menggunakan pupuk kompos. Nah sebelumnya dari ibu-ibu apakah masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang ingin bertanya kepada saya? Iya yuk, aku ya petakan. Nah tadi kan belum dijelasin nih mengenai dosis pupuk organik buat tanaman. Nah itu buat tanaman yang beda jenisnya, apa dosisnya juga sama atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus ya Bu. Nah buat dosis penggunaan pupuk organik sendiri itu tidak ada dosis tertentu, hanya saja kita merekomendasikan menggunakan pupuk organik sebanyak 30 gram per tanaman, karena ketika kita sudah menggunakan pupuk di atas 30 gram itu hasilnya itu tidak beda jauh dengan kita menggunakan 30 gram itu. Tapi sebenarnya penggunaan pupuk organik pun tidak ada takaran khususnya, itu hanya rekomendasi dari saya saja seperti itu. Berbeda dengan pupuk anorganik yang perlu takaran, karena kalau takarannya berlebihan atau overdosis bisa menyebabkan kematian seperti itu. Oh alah. Enak nih
Di alami murah sisan. Sesuk adil sih kuwi wae. Bisa ngirit ya bisa tiga apa sih nih? Tanah lingkungan loh wes Bener banget. Benar. Ibu. Takon murah. Iya. yuk aku nih takon kan dia mau ini prakteknya nganggo kulit pisang terus sayur-sayurannya sama aku punya sampah rumah tangga terus daripada tak buang di tempat sampah di TPA ngono kan bisa nggak dibuat kompos terus dan ini juga mengurangi sampah lingkungan. Oke, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus juga. Untuk penggunaan tadi kan kita demonstrasi menggunakan kulit pisang ya Bu ya. Nah itu kita bisa menggunakan sisa-sisa rumah tangga juga. Jadi misal ibu kan masak nih, misal masak sayur bayam, terus akarnya kan kita buang kan biasanya. Nah itu bisa kita jadikan kompos. Selain itu misal kita ada nasi sisa, kalau kita mungkin pelihara ayam bisa kita kasih ayam. Cuma kalau misalnya kita nggak punya ayam, daripada kita buang bisa jadiin kompos juga. Selain itu misal ibu membersihkan ikan misalnya, itu kan sisipnya biasanya kita buang ya. Nah itu bisa juga kita jadikan pupuk kompos karena semua bahannya alami itu bisa dijadikan kompos, seperti kotoran hewan, kotoran manusia, itu semua juga bisa dijadikan kompos. Oh sisi ya bisa toh mas, tak kira gak bisa diolah. Bisa, jadi misal sisik, terus biasanya kulit udang itu juga bisa. Terus apalagi ya bahan-bahan yang alami itu semua bisa. Bisa ada duluan, enak ya. Kayak yang menyenangkan gitu. Semakin tertarik ya ibu dengan organik kompos ya. Enak ya, serasa tuh. Gak buang-buang duit Untuk apa yang dia mau yuk? Kuwi lho sing perbedaan-perbedaan. Oh iya. Iya mas berbeda. Perbedaan itu lho pupuk organik organik karo organik. Oh, perbedaan pupuk organik dan anorganik. Oke, pertanyaannya bagus ya Bu, untuk perbedaan pupuk organik dan anorganik. Jadi perbedaannya ya secara garis besar, kalau pupuk organik itu terbuat dari bahan alami. Kalau pupuk anorganik itu terbuat dari bahan buatan pabrik biasanya seperti itu. Jadi kalau pupuk organik kan bisa tadi terbuat dari sisa-sisa makanan, tumbuhan, hewan, bahkan dari manusia juga bisa jadi pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik itu terbuat dari bahan-bahan yang alami sehingga ramah lingkungan. Kalau pupuk anorganik itu kan buatan pabrik, terbuat dari bahan-bahan kimia, jadi tidak ramah lingkungan. Perbedaan yang mendasar itu. Selain itu, kalau pupuk organik itu kita bisa bikin sendiri seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi, bikin bersama. Nah, kalau pupuk anorganik itu cenderung hanya dibuat di pabrik karena memerlukan alat-alat yang canggih seperti itu. Oh berarti kau yang bahan sintetis mana kayak mas? Iya, lepas Bu, bahan sintetis. Jadi bahan sintetis itu kan tidak semuanya dapat terurai. Misal kita membuang sayur, beberapa hari kemudian busuk dan bisa menjadi kompos. Sedangkan kita membuang plastik, apa yang terjadi? Plastik tidak akan berubah seperti itu. Jadi bahan sintetis itu juga sama halnya dengan pupuk kimia. Setiap kita mengaplikasikan pupuk kimia ke tanaman, pasti menghasilkan residu atau bahan sisa di tanah dan membuat tanah tersebut menjadi bukan semakin subur, malah makin tidak subur dan dapat merusak ekosistem lingkungan juga. Jadi cacing-cacing di dalam tanah itu kan berfungsi menciptakan rongga-rongga udara untuk akar bernafas kan Ibu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pupuk kimia dan secara jangka panjang dengan dosisnya tidak tepat dan dosisnya berlebihan, itu nanti cacing-cacing yang ada di dalam tanah sebagai pengurai itu juga bisa mati. Oh, jadi saya kenal mas informasinya. Mas berarti kayak yang berita-berita kayak sing lemah pecah-pecah itu ya gara-gara pupuk anorganik ya mas? Bener Ibu. Jadi
di berita-berita yang sudah diberitakan di televisi, di koran mengenai rusaknya tanah, itu tuh juga pengaruh dari aktivitas pertanian manusia yang tidak berkelanjutan. Nah, maka dari itu saya berharap kepada ibu-ibu di desa Pelomrejo ini menerapkan pertanian organik mulai saat ini juga, karena untuk keberlangsungan anak cucu kita di kemudian hari. Nah, kan anak cucu ibu-ibu pasti kan besok akan melanjutkan pertanian kan. Nah, diharapkan juga buat ibu-ibu anaknya nanti diarahkan ke pertanian untuk melanjutkan. Jadi seperti saya kuliah di penyuluhan dan komunikasi pertanian agar dapat menjadi generasi penerus bangsa terutama di bidang pertanian. Seperti itu, ibu. Nah, ibu-ibu sendiri anak-anaknya sekolah atau enggak ibu-ibu? Oh, tak saya sekolah mas. Kasih sekolah. Terus saya SD nih. Terus saya TK mas. Kasih CTK. Saya SD belum mau menikah lah. Ya sebaiknya juga menikahnya anak-anaknya nanti menikahnya jangan usia muda ibu-ibu. Jadi dinikahkannya setelah kuliah saja, ngambil pertanian. Pertanian ya. Oh wes pokoknya pertanian terdepan ini. Gitu ibu-ibu. Bisa sekolah yang pertanian. Di UNS sama Oh, seperti saya. Nah, masuk was. Rekomen. Jadi adik kita. Oh, saya sudah lulus bu. Oh iya. Rapopo. Nah, dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh sampun mas. Cekap ke saya mas. Informasi ini Paham, cekap. Paham jelas, berarti langsung eksekusi nggak ibu-ibu? Oh, Langsung iya. dari sampah-sampah rumah tangga dirumpuk jadi kompas ya. Ya mungkin sebelum memulai pertanian organik mungkin pupuknya daripada terbuang kan eman ya bu yang sudah dibeli ya mungkin dihabiskan terlebih dahulu sambil mempersiapkan membuat pupuk kompos seperti itu. Ya kan eman kan sudah beli mahal-mahal terus dibuang dari jadi dipakai kan. Itu. Ibu dari kesempatan agenda kali ini apa yang dapat kita simpulkan ibu? Oh, kuwi mas berarti efek rugi sing saka pupuk kimia ki ra iso dihindari yo. Bener bu. Terus ya masalah-masalah sing ono saiki harus segera ditangani biar nggak menimbulkan efek yang lebih buruk ke depannya. Terus bu. Nah, mulai saat ini ada kudu mencegah lan ngatasi masalah yang mau dengan menggunakan pupuk organik, salah satunya pupuk kompos demi mensukseskan swasembada pangan dan melalui agriculture 4.0. Nah bener banget ibu-ibu. Ibu-ibu tapi kita lupa ya belum foto bareng ya buat dokumentasi. Ayo mas, Ayo foto Ayo kita foto bareng. 1, 2, 3. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. terus sangat mas ilmu nih dinten iki. Sama-sama ibu, sama-sama sharing. Nah, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ilmune nggih mas. Sami-sami bu, matur nuwun. Oh jemput mas, matur suwun sangat kalau kalian rencang-rencang badhe nyuwun pamit rumiyin. Nggih mas, nggih mas. Atas-atas.